Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Indikator Bahan Ajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator. Indikator merupakan sikap ataupun perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup 3 aspek, yaitu aspek yang pertama ada sikap yang disebut dengan afektif, yang kedua ada pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga ada keterampilan atau psikomotorik. Kemudian dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian ada 2 rumusan indikator. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. Yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Kemudian indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Rumusan indikator sekurang-kurangnya itu mencakup 2 hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat indikator penilaian. Jadi, indikator penilaian bermanfaat bagi 4 golongan. Yang pertama, guru, yaitu dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes, seperti tes tertulis, contohnya itu ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan juga bisa dilakukan melalui tes praktik atau tes perbuatan maupun non-tes. Nah, yang kedua, peserta didik, yaitu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Nah, yang ketiga ada pimpinan sekolah, yaitu untuk memantau dan mengevaluasi keterlaksanaannya pembelajaran dan penilaian di kelas. Nah, yang terakhir ada orang tua dan masyarakat, yaitu upaya untuk mendorong pencapaian kompetensi siswa lebih maksimal. Fungsi-fungsi indikator. Fungsi-fungsi indikator terbagi menjadi 4. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pembelajaran. Potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. 3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. 4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Selanjutnya, prinsip rumusan indikator.
Jadi dalam merumuskan indikator itu terdapat beberapa prinsip. Yang pertama ada teramati. Rumusan indikator harus mencerminkan sesuatu yang dapat diamati, disaksikan, atau diobservasi oleh si pendidik. Misalnya rumusan indikator menyebutkan, maka dalam proses pembelajaran, peserta didik harus melakukan aktivitas menyebutkan, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga pendidik dapat mengamati pencapaian pengetahuan peserta didik. Yang kedua ada terukur. Rumusan indikator juga harus terukur. Maknanya dapat diukur tingkat ketercapaian kompetensinya. Yang ketiga dapat dicapai. Yang juga tak kalah penting dalam rumusan indikator adalah bahwa indikator itu harus dapat dicapai oleh peserta didik, yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang keempat ada mewakili semua ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan ranah sikap. Yang kelima, banyaknya indikator penanda kompetensi. Jadi, prinsipnya indikator harus lebih dari satu. Lebih banyak indikator lebih baik. Banyaknya juga menunjukkan tingkat kemampuan yang dicapai anak. Jika anak mampu di indikator pertama, kemudian dilihat pada indikator berikutnya yang lebih sulit, kompleks, atau lebih luas, sehingga kemampuan perkembangan anak dapat terpotret. Yang keenam, yaitu rumusan yang lengkap. Contohnya, rumusan indikator menulis huruf. Jadi rumusan ini belum sempurna karena kata menulis hanya menunjukkan proses, yaitu proses menulis. Agar sempurna, maka rumusannya dilengkapi dengan misalnya menulis huruf sesuai urutan abjad. Urutan sesuai urutan abjad di sini menjadi penentu dan batasan ataupun ukuran ketuntasan. Sekian untuk prinsip rumusan indikator. Baik, saya Nuzulur Rahmah. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengembangan indikator. Jadi, mekanisme pengembangan indikator terbagi kepada 5. Yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD, yang dimana tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi atau dibagikan lagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan yang ketiga adalah tingkat penerapan. Dan yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan indikator. Seperti mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek membaca, mendengar, menulis, dan berbicara sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang lebih dominan pada aspek analisis logis. Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Begitu juga dengan karakteristik sekolah dan daerah yang menjadi acuan dalam pengembangan indikator karena pencapaian target setiap sekolah tidaklah sama. Seperti kategori sekolah tertentu yang melebihi standar minimal dapat mengembangkan indikator lebih tinggi. Dan yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang. Yang keempat adalah merumuskan indikator. Dalam perumusan indikator, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan seperti berikut. Yang pertama, setiap KD
perlu dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Dan yang seterusnya bisa dilihat di makalah yang telah kami paparkan. Dan yang terakhir, dari mekanisme pengembangan indikator adalah menganalisis indikator penilaian. Indikator penilaian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian menggunakan kata kerja yang lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian ini memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan instrumen dalam bentuk soal, lembar pengamatan, atau penilaian hasil karya atau produk, dan termasuk penilaian diri.